Bapak sering bicara tentang drone, tentang teknologi tinggi dan sebagainya. Salah satu tentunya kalau kita bicara masalah satelit, waktu pemerintahan dipimpin oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, Indonesia menjual Indosat. Apabila Bapak jadi presiden, apa langkah Bapak? Ini perlu kami sampaikan bahwa saat itu tahun 98 itu krisis berat. Ibu Megawati menjadi presiden saat itu. Kondisi ekonomi masih belum baik. Kita jangan berbicara sekarang pada posisi normal, tetapi bicaralah pada saat krisis dan imbas dari krisis. Penjualan itu sudah sangat salah dan tidak benar kalau dikatakan kita gara-gara krisis harus menjual. Dan itu juga sebabnya kenapa rakyat lari tidak memilih Megawati. Sampai sekarang belum kita ambil. Oleh sebab itu, ke depan saya kira kuncinya hanya satu, yaitu kita buyback kembali. Kalau sudah jelas salah, saya kira sangat fatal bagi Jokowi untuk membela yang salah. Ini juga menunjukkan bahwa Jokowi itu adalah orang yang memang tidak punya sikap tunduk kepada Megawati, takut kepada Megawati. Saya kira justru masalah ini yang lebih penting dibanding kita bicara buyback. Saya langsung akan kembali menyapa ada Bang Ihsanuddin ya, masih di Samarinda bersama kita. Bang Ihsanuddin. Iya. Bang, tadi sebenarnya kurang jelas begitu suara Anda. Okay. Bang Nursi, tadi Anda menjelaskan mengenai bahwa pengalaman ketika itu Anda menolak penjualan Indosat ini. Kemudian sekarang ada jawaban kemarin ketika di debat, Pak Jokowi mengatakan atau membuka peluang jika terpilih nanti akan dilakukan buyback saham Indosat. Menurut Anda ini, Anda pernah mengatakan ini sebuah mimpi begitu, betul demikian? Benar, mimpi, karena sekarang pemegang sahamnya Kital itu yang sekarang bernama Ooredoo Asia Pty Limited itu menguasai 65%, publik itu menguasai yang ada di pasar modal 15,3%, lalu pemerintah Republik Indonesia 14,9%, dan Skagen AS itu 5,41%. Jadi kalau mereka mau beli kembali, itu selain kesulitan menghadapi struktur saham seperti itu, ada 3 syarat. Menurut Undang-Undang 2507 tentang penanaman modal, syarat pertama adalah harga internasional. Syarat kedua adalah appraisalnya internasional. Syarat ketiga adalah, ini kata kuncinya, kalau terjadi perselisihan, itu harus menggunakan badan arbitrase internasional. Maka pertanyaan besarnya menjadi, berapa harga internasional tergantung penilaian appraisal internasional. Bagaimana kalau tidak ketemu dengan posisi kayak gitu ya, pergi ke badan arbitrase internasional, itu yang saya sebut sebagai mimpi buyback itu gitu. Jadi harga wajar pun sulit, karena harga wajar yang bisa diperoleh di pasar modal hanya 15,3%. Itu yang bisa terjadi gitu. Jadi kalaupun ditambah dengan pemilikan pemerintah sekarang yang 14,3%, itu artinya sekitar 30,2%. Tetap saja tidak menang melawan Ooredoo atau Kital. Nah, Kital itu sendiri dicurigai ini siapa nih sebenarnya di belakang ini, karena bisa saja tetap sesungguhnya Singtel. Nah, orang masih bertanya-tanya siapa sesungguhnya Kital gitu. Yang paling penting adalah, yang saya ini dan pemirsa TV yang perlu tahu, dari penjualan Indosat ini, seluruh karyawan Indosat hampir 90% merasakan mereka sebagai kuli di rumah sendiri. Itu yang tidak dibahas oleh teman-teman di situ, bahwa mereka bekerja sekarang di rumah sendiri, tapi mereka sebagai kuli. Beda ketika mereka bekerja di bawah kepemilikan Indonesia. Mereka merasa bekerja di rumah sendiri, sehingga prestasi kerja mereka luar biasa saat itu. Baik, Bang Nursi. Saya langsung akan ke Prof. Indrawan. Tanggapan Anda bagaimana? Sebenarnya begini, saat itu memang STT adalah penawar yang terbaik, dengan harga yang terbaik. Bahkan ada komitmen dalam 5 tahun saat itu, STT ini, Indosat itu saat itu tidak ada perubahan direksi dan seterusnya. Kemudian ada 750.000 sambungan telepon baru. Hanya yang ingin saya sampaikan begini, tadi Pak Nursi sedikit menyalahkan DPR ya, tetapi pada saat itu memang ada peraturan BKPM yang mengatakan investor asing kepemilikan Anda industri telekomunikasi kalau tidak salah dibatasi 45%. Kan baru dibuka, tadi Pak Nursi mengatakan Qatar sekarang memiliki 65%, itu setelah belakangan. Setelah dijual ke Qatar. Jadi saat itu ketika 42% dijual, teman-teman DPR mungkin masih berpikir, oh ini masih aman untuk kepentingan nasional. Dan jangan lupa Pak, sebelum itu dijual sudah ada clearance dari Panglima ABRI loh. Artinya apakah tadi membahayakan ketahanan nasional dan seterusnya, itu sudah semuanya sudah clearance. Yang penting begini, privatisasi atau divestasi sejauh itu dilakukan secara transparan dengan prinsip kehati-hatian. Itu sebentar Bang Badri, Bang Nursi silakan tanggapan Anda.
kalau kemudian ada clearance dari Panglima ABRI, saya menyaksikan mata kepala sendiri betapa BI ketakutan ketika yang namanya Indosat dijual ke Singapura. Karena itu BI segera memutuskan agar transaksi keuangan tidak lagi lewat lintas ARTA. Itu mata kepala saya menyaksikan. Bagaimana kemudian mereka tergopoh-gopoh datang ke BI, meminta agar BI tidak memindahkan ke Telkom. Itu artinya begitu rawannya informasi lewat satelit yang penjelasan soal transaksi keuangan, sampai akhirnya BI merasa perlu memindahkan dari lintas ARTA. Dan mata kepala saya lihat orang lintas ARTA itu mendatangi BI agar itu tidak diputus oleh BI. Gimana coba sampai itu mata kepala saya saksi? Baik, saya lihat itu kayak gitu-gitu. Ya, Prof. Hendrawan, sebentar, Bang Fadli. Prof. Hendrawan, tanggapan Iya, Anda. saya kira yang disampaikan oke ya. Jadi artinya teman-teman di DPR saat itu menginginkan dan mendesakkan ya bahwa transaksi ini harus transparan, supaya tidak ada pat-pat kulipat hengki-pengki di belakangnya. Semua saya kira setuju. Jadi kan ini juga yang ini adalah satu Hengki lain lagi dengan soal keamanan. Karena soal kalau transparansi ngapain mesti pakai ICL? Itu masalahnya Pak Hendrawan. Bang Prof, silakan. Suaranya tidak jelas juga tadi ya, agak mendengung. Tetapi intinya begini, kita saat itu memiliki 2 perusahaan telekomunikasi yang bidang usahanya sama. Itu sebabnya ada harapan dari teman-teman ini supaya kita memilih satu national champion. Dalam hal ini Telkom, ya. Itu sebabnya saat itu Pak Nursi yang menjadi anggota Dewan saat itu mungkin termasuk yang tadi dikatakan ikut merasa mendukung, ya, karena persoalannya seperti itu, argumentasi yang dibangun seperti itu. Tetapi sekali lagi, ini adalah bagian dari biaya yang harus kita bayar, ya, karena kita terikat dengan letter of intent. Baik, Ya, baik Bang Fadli, saya silakan. tidak sependapat bahwa kita terikat letter of intent untuk menjual Indosat, ya. Karena menurut saya itu adalah keputusan kita kok. Bagaimana itu BUMN milik kita dan menghasilkan laba yang cukup besar, mempunyai satu kondisi yang sehat secara finansial juga dan secara strategik luar biasa, tidak ada gantinya karena kita mempunyai satelit Palapa ada di situ. Itu menurut saya satu kesalahan yang fatal. Itu dulu kita bicara. Tapi kemudian kalau kita lihat, siapa yang harus bertanggung jawab? Ya memang pemerintah ketika itu. Nah, dan justifikasi untuk itu menurut saya ini karena ada state of mind yang berbeda. Waktu itu seingat saya ini mereka itu memang tidak perlu lagi kepemilikan. Yang paling penting adalah bagaimana perusahaan ini maju. Ini bahaya. Bahayanya apa nanti kita lanjutkan, Bang Fadli, segmen berikutnya. Ownership Tetap ini bersama penting kami. gitu.